Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, masih sehat dan masih tetap semangat. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang kami banggakan bahwa kalianlah yang membawa masa depan ini, daerah ini dan negara ini untuk lebih maju. Kita tidak boleh mundur, tapi kita tetap harus maju, harus mampu mengikuti perubahan-perubahan zaman sesuai kebutuhan zaman. Maka kita harus siap untuk beradaptasi. Seperti pada zaman sekarang, di mana semua aktivitas harus mampu IT, maka kita harus bisa IT dan tidak boleh ada kata mengeluh. Kita tetap harus berusaha untuk yang terbaik. Nah, adik-adik mahasiswa, pada mata kuliah Bahasa Indonesia, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas ada beberapa item yang terakhir yaitu tentang kata. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak ingin menyampaikan tentang kalimat. Nah, jadi di mana dalam bahasa itu tentu kita harus melihat dalam baik berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Tentu dalam kalimat-kalimat itu tentu kita harus berpedoman secara benar. Nah, jadi kalau kita berbicara di hadapan publik, tentu itu harus kita melihat aspek-aspek bahasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, adik-adik sekalian, kalau berbicara bahasa itu memang kita tidak pernah berhenti dalam untuk kita belajar. Kenapa? Karena bahasa itu bisa berubah dalam saat ke saat. Karena yang namanya bahasa itu adalah dinamis. Nah, dinamis tergantung dari kelompok kesepakatan. Coba bandingkan bahasa-bahasa pada zaman Orde Baru dengan bahasa-bahasa yang sekarang. Tentu di setiap generasi itu ada perubahan-perubahan. Nah, jadi dari perubahan-perubahan itu kita harus mampu menyesuaikan, ya. Jangan terus kita ketinggalan. Nah, karena bahasa itu adalah salah satu aspek yang menentukan dalam pergaulan kita. Nah, ada kalau kata ungkapan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena bahasa itu adalah merupakan aspek budaya, termasuk dalam aspek budaya juga. Nah, jadi di mana kita berada, tentu bahasa itu sangat perlu. Nah, contoh. Misalnya kita kalau di Aceh kita berada di pantai barat, tentu bahasanya kita harus mampu kita menyesuaikan bagaimana bahasa mereka dan bagaimana tuturnya, itu harus biasa. Nah, atau kita berada di Pulau Jawa, nah itu tentu bahasa Jawa kita juga harus bisa. Nah ketika tidak ada kekurangan maka kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, tentu tujuan kita juga belajar bahasa Indonesia ini tentu adalah bahasa persatuan ini. Nah, di mana kita berada di Indonesia ini, di negeri kita, tentu kita menggunakan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu, sebagai bahasa yang bisa wajib bisa di semua provinsi, bahkan di semua pelosok, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena bahasa itu juga perlu kita cintai. Nah, adik-adik sekalian, nah aspek hari ini yang kita bahas adalah tentang kalimat. Nah, jadi kalimat adalah bagian kalimat itu adalah bidang kajian bahasa yang penting karena dengan kalimat seorang dapat menyampaikan maksud. Nah, dengan kalimat yang baik, yang benar, jadi bisa tersampaikan informasi atau maksud-maksud kita. Nah, jadi
Sebelum itu kita melihat bagaimana definisi dari kalimat secara umum. Nah, jadi kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur. Bagian ujaran yang mempunyai struktur, minimal ada subjek dan ada predikat. Nah, itu adalah sudah termasuk kepada kalimat. Nah, jadi struktur kalimat itu yang dikatakan kalimat itu ada unsurnya, minimal unsurnya ada subjek dan ada predikat. Nah, kalau kita melihat secara definisi ilmiah, nah kalimat itu kalau memang tidak memiliki dua subjeknya, dua strukturnya atau itemnya tidak mempunyai subjek dan predikat, itu adalah tidak termasuk kepada kalimat. Apa juga, Pak? Nah, bisa saja itu namanya kata, bisa saja itu namanya adalah prasa. Nah, tentu belum masuk kepada kalimat. Itu kata dan prasa itu adalah tidak mempunyai subjek predikat seperti materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi bagian intonasi itu untuk sudah lengkap dan makna ya. Jadi kadang kalimat itu adalah sebuah maksud. Nah, kalau berbicara kalimat adalah sudah tersampai sebuah maksud. Nah, itu namanya sebuah cara kita melihat dalam sebuah kalimat. Nah, jadi untuk lebih lengkap, nah agar adik-adik mahasiswa tidak bingung, nah cara melihat kalimat itu, nah unsur kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada pelengkap dan ada keterangan. Itu namanya kalimat yang lengkap. Nah unsur kalimat itu, unsur kalimat itu melihat itu fungsi secara sintaksis ya. Nah, secara sintaksis, nah banyak buku-buku tata bahasa Indonesia yang lama lazim disebut jabatan kini adalah kata dalam kalimat. Nah, jadi bagaimana subjek itu atau kita sebut unsur yang pertama. Unsur yang pertama dalam kalimat subjek, atau itu bisa subjek. Nah, subjek adalah, secara umum subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku. Nah, bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, baik dia tokoh, sosok, benda, sesuatu hal, itu yang namanya adalah maksudnya pelaku ya. Nah, contoh dalam sebuah kalimat, nah yang namanya pelaku. Ayahku sedang melukis. Nah, ayahku sedang melukis. Kalau berbicara ayahku sedang melukis, yang pelakunya siapa? Nah, pelakunya siapa? Tentu ayah. Nah, ayah itu adalah menjadi subjek. Nah, itu. Jadi itu subjek. Nah, jadi subjek itu bisa kita lihat adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh atau sosok benda. Nah, yang maksudnya adalah pelaku. Nah, kemudian yang kedua, predikat. Nah, yang kedua predikat. Secara umum, predikat adalah kalimat yang memberitahu. Nah, yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Bagaimana subjek. Nah, contohnya. Jadi contohnya ibu sedang tidur siang. Nah, ibu sedang tidur siang. Ibu sebagai pelaku, sedang tidur itu adalah bagian keadaan. Nah, bagian memberitahu ibu sedang tidur siang. Berarti ibu memberi sedang tidur itu adalah predikat yang memberitahu. Atau contoh lagi, kucingku belang 3.
Nah, atau Robi mahasiswa baru. Nah, itu penjelasan dari subjek. Nah, kemudian objek. Yang ketiga objek. Bagaimana objek itu? Nah, objek itu adalah salah satu unsur kalimat. Nah, objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, objek pada umumnya diisi oleh nomina. Nomina prasa, nominal atau klausa. Letaknya adalah disebut O, ya. SPO. Nah, subjek, predikat, objek. Nah, selalu di belakang P yang berupa verbal transitif, yaitu yang menuntut wajib hadirnya O, seperti pada contoh. Ya, bagaimana contoh? Nah, contoh kalimat yang hadir pada O. Ya, yang hadir seperti contoh. Nah, Nurul menimang, arsitek merancang. Nah, juru masak menggoreng. Nah, verbal sensitif minang, merancang dan menggoreng pada contoh kalimat yang tadi adalah itu P yang menuntut dilengkapi dengan unsur akan melengkapi P. Ketiga kalimat itu adalah dimaknai objek. Nah, jika P diisi oleh verbal intransitif, O tidak diperlukan. Itulah sebabnya sifat O dalam kalimat dikatakan tidak wajib hadir. Nah, verbal intransitif, mandi rusak, pulang yang menjadi P dalam contoh-contoh misalnya nenek mandi, komputerku rusak, tamunya pulang. Nah, objek dalam kalimat itu adalah aktif. Nah, adalah aktif. Atau dengan kalimat yang lain seperti yang paling jelas yang memakai O. Nah, Ibu Tuti mencubit pipi Sandra. Nah, atau dengan kata yang lain, Yuyuk Basuki dikalahkan oleh Martina Hingis. Nah, atau orang itu menipu adik saya. Nah, oke. Baik. Kemudian yang keempat, pelengkap. Pelengkap itu adalah sebuah komplement, adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Nah, itu pelengkap. Keterangan. Nah, keterangan itu adalah bagian kalimat yang menerangkan hal mengenai bagian daripada kalimat lain, unsur lain. Nah, misalnya saya pergi kalimat, misalnya kalimat keterangan, saya pergi ke kota, atau keterangan itu ada keterangan waktu dan keterangan lain. Rustam Lubis sekarang sedang belajar, itu keterangan waktu. Nah, itulah unsur-unsur kalimat materi kita pada pertemuan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Bapak selalu berharap kepada kalian mahasiswa-mahasiswi tetap semangat dan tetap optimis, belajar terus, jangan ada kata berhenti dan jangan ada kata mengeluh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.